Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Ramadan. Saya dari kelas 3C absen 6 yang memenuhi tugas perancangan proses dari Pak Agung. Soalnya seperti ini. Buatlah grafik atau gambar dari aliran panas seperti yang terlihat pada tabel di bawah. Ini terdiri dari 3 aliran. Aliran yang pertama bertipe dingin. Supply temperaturnya itu 30 derajat Celcius, target temperaturnya itu 100 derajat Celcius, dan delta H-nya 24. Untuk aliran kedua, tipenya panas, supply temperatur 150 derajat Celcius, target temperaturnya 30 derajat Celcius, delta H-nya 82. Dan untuk aliran yang terakhir, itu bertipe dingin, supply temperaturnya 60 derajat Celcius, target temperaturnya itu 120 derajat Celcius, dan delta H-nya 48. Pertama, caranya kita mencari nilai CP. Bagaimana mencari nilai CP? Mencari nilai CP itu dengan cara delta H sama dengan M kali CP delta T. Delta H-nya sudah kita ketahui pada setiap aliran. Pada aliran pertama, delta H-nya 24, lalu M kali CP delta T-nya itu dari target temperatur dikurangi supply temperatur. Di sini pada aliran pertama, 100 dikurangi 30, yaitu 70, lalu 70 pindah ruas ke kiri, MCP, dan diketahui MCP-nya 0,34286. Untuk aliran kedua, caranya sama, beda hanya delta H dan juga delta T-nya. Delta H pada aliran kedua itu 82, lalu delta T-nya itu target temperaturnya itu 30 derajat Celcius, dan juga supply temperaturnya itu 150. Jadi di sini nilainya min 120, min 120 pindah jadi 82 per min 120, dan didapatkan hasil MCP-nya min 0,6833. Pada aliran 3, delta H diketahui 48, delta T-nya target temperaturnya 120 derajat Celcius, supply temperaturnya 60, didapatkan nilai 60 derajat Celcius, pindah ruas ke kiri, jadi 48 per 60, didapatkan nilai MCP-nya 0,8. Setelah menghitung nilai CP, kita menghitung nilai HS pada setiap alirannya, dengan cara HS sama dengan MCP kali TS. TS itu target temperatur. TS itu supply temperatur, maaf. HS sama dengan MCP-nya tadi pada aliran pertama 0,3428 dikali 30. Dapatkan nilai HS ini 10,2857. Ini tadi angkanya salah, maaf. Ini 6. Untuk aliran kedua sama, MCP-nya min 0,6833, karena di sini nilainya min, jadi kita pluskan dahulu, lalu dikali TS atau supply temperatur, didapat supply temperaturnya 150, didapatkan nilai HS-nya 102,45. Pada aliran 3 sama, MCP kali TS, jadi MCP-nya tadi pada aliran 3 0,8 dikali supply temperaturnya 60, dapatkan nilai 48. Lalu selanjutnya kita menghitung nilai HT pada setiap aliran. Pada aliran pertama, rumusnya sama, cuma tadi kan yang mencari HS dikali TS, yang mencari HT sekarang dikali target temperatur, sama, MCP-nya sama tadi pada aliran pertama 0,3428 dikali target temperaturnya 100, didapatkan nilai 34,2857. Lalu pada aliran kedua, sama, tadi kan nilainya min,
dipluskan dulu, lalu dikali 30 didapatkan nilai 20,49. Setelah itu pada aliran ketiga, tadi 0,8 ini dikali target temperaturnya 120, didapatkan nilai 96. Untuk hasil perhitungan seperti ini, supply temperaturnya sama, delta H tadi seperti di atas, HS ini yang kita cari tadi, HT juga yang kita cari, lalu MCP ini hasil dari yang kita cari juga di awal tadi, hitung CP. Lalu untuk kurva hot stream pada aliran 2 yang pertama, untuk bagian bawahnya itu target temperatur 30 derajat Celcius, lalu suplai temperaturnya itu bagian atas itu 150 derajat Celcius. Didapatkan tadi HT-nya ini ya, 34, pada aliran 2 ya tadi, 20,49, dan HS-nya pada aliran 2 102,45, dan didapatkan delta H 102 dikurangi 20,49 didapatkan nilai 81,96. Jadi kurvanya seperti ini. Untuk sumbu Y itu nilai temperatur, dan untuk sumbu X itu adalah H-nya. Jadi di sini saya perbesar dulu. Nah, titiknya di sini 20,49 ada di sini, 102-nya ada di sini, lalu target temperaturnya di sini, dan supply temperaturnya di sini, didapatkan grafik sebagai atau kurva sebagai berikut. Delta-nya 81,6. Jadi jarak antara sini 20,49 ke 102,45 itu adalah delta-nya. Lalu selanjutnya kita menghitung kurva cold stream. Itu cold stream ada pada aliran 1 dan 3. Untuk aliran 1, bagian bawah atau target temperaturnya itu 100 derajat Celcius. Dan untuk supply temperatur atau bagian atasnya itu 30 derajat Celcius. HT-nya tadi yang kita cari itu 34,28. HS-nya yang kita cari tadi juga 10,248. Dan didapatkan delta H sama dengan 24,032. Jadi kurvanya seperti ini. Tadi sumbu Y-nya adalah nilai T, sumbu X-nya nilai H, 10,248 ada di sekitar sini, dan 34,28 ada di sini. Tarik garis, 100 derajatnya 30,248, lalu 30 derajatnya ke 10,248, dan jarak antara titik 10,248 dan 34,28 itu adalah delta H, didapatkan 24,032 di sini. Lalu aliran ketiga, bawahnya itu supply target temperaturnya 120 derajat Celcius, lalu bagian atasnya itu supply temperatur 60 derajat Celcius, didapatkan HT-nya tadi 96, kita cari HS-nya tadi juga didapatkan 48, delta H sama dengan 82,28, di mana HS itu sama dengan HT, dan diposisikan nilai HS-nya itu pada 34,28 ditambah delta H pada aliran 3. Jadi 34,28 ini kita dapat dari atas tadi HT-nya, lalu ditambah delta H pada aliran 3 yaitu 48 ya. Ya. Delta H pada aliran 3 tadi itu ditambah jadi mendapatkan nilai 82,28. Di gambarnya seperti ini untuk aliran ketiga. Di sini titik X-nya, sumbu X-nya itu di sini 60, di sini 120, lalu untuk 34,28-nya ada di sebelah sini, dan 82-nya ada di sebelah sini. Dan gabungan antara kurva aliran 1 dan 3 itu seperti ini gambarnya.
Tadi yang pertama gambarnya hanya sampai sini, lalu yang kedua gambarnya sini, jika digabung jadi seperti ini. Lalu selanjutnya kita sehingga setelah mencari itu tadi didapatkan nilai CP. Nah, nilai CP-nya yang 24,032 tadi didapatkan nilai CP 0,3428 dan yang 48 tadi didapatkan nilai CP-nya 0,8. Lalu selanjutnya kita menggabungkan grafik bagian bawah H1 M kali CP dikali target temperatur. Ini MCP-nya tadi, ini pada aliran pertama ya, 0,3428 tadi, dikali 30 didapatkan nilai 10,284. Untuk H2-nya sama rumusnya, beda cuma ada pada target temperatur, itu 60 derajat Celcius, dapatkan hasil 20,568. Delta H ini didapatkan dari H2 dikurangi H1, didapatkan hasil 10,284. Kurvanya seperti ini, grafiknya kurang lebih sama. Sumbu Y-nya itu temperatur, sumbu X-nya itu menentukan nilai H. Titik 30, 60 di sini, 10,284 di sini, dan 20,568 di sini. Delta H 10,284. Jadi jarak antara sini dan sini itu 10,284. Lalu kita menggabungkan grafik pada bagian tengah. Itu menggabungkan nilai M kali CP, yaitu 0,3428, dan MCP 0,8. Jadi ditambah ya delta H-nya, MCP kali delta T. MCP-nya tadi 0,38 ditambah 0,8, lalu dikali delta T-nya 100 dikurangi 60. Didapatkan nilai delta H itu 45,712. Selanjutnya, nilai H pada temperatur 120 itu kan 20,568 ditambah dengan yang kita cari delta H yang baru saja ketemu tadi, dapatkan nilai 66,28. Dan grafiknya seperti ini. T-nya itu ada 30, 60, dan 100. Lalu di sumbu H-nya itu titiknya ada 10,284, 20,568, dan 66,28. Jadi yang kita itu delta H-nya itu antara 20,568 dan 66,28. Di situ didapatkan nilai delta H-nya yang kita cari tadi itu di sini, sekitar sini, 45,712. Lalu setelah ke bagian tengah, kita menggabungkan grafik bagian atas, delta H sama rumusnya kayak di atas tadi, M kali CP kali delta T. MCP-nya 0,8 dan delta T-nya itu 120 dikurangi 100. Dapatkan delta H-nya itu 16. Nilai H pada saat T 120 itu adalah 66,28 ditambah dengan delta H tadi 16 menjadi 82,28. Didapatkan grafik seperti ini. Titiknya 30, 60, 100, dan 120. Di sini ada untuk sumbu Y-nya, sumbu X-nya itu 10,284, 20,568, 66,28, dan 82,28. Delta H 82,28 itu terletak di antara titik 66,28 dan 82,28. Kurang lebih grafiknya seperti ini. Lalu grafik gabungan antara aliran 1 dan aliran 3 itu yang cold stream itu seperti ini. Tadi 16 ada di sini, 45,712-nya ada di sini, dan 10,284-nya ada di sini. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Lalu penggabungan kurva hot stream dan cold stream pada grafik itu
yang dipindahkan itu hanya grafik hot stream. Kita fokus ke titik H sama dengan 20,5 dan T-nya 60 derajat Celcius. T ditambah 20 derajat Celcius, sehingga nilai H tadi tetap 20,5 dan T-nya menjadi 60 tambah 20, 80 derajat Celcius. Itu karena kurva hot stream-nya hanya ada satu. Lalu kita mencari slope dengan rumus delta T per delta H. Delta T 150 dikurangi 30 per 81,96 sama dengan 120 per 81,96 didapatkan nilai 1,4641. Untuk apa slope ini? Slope ini kita gunakan untuk mencari kurva, mencari penggabungan atau garis gabungan antara kurva hot stream dan cold stream. Bentukan garis hot stream-nya, yaitu nanti slope-nya, didapatkan gambar kurang lebih seperti ini. Kurvanya ya. Kurva hot stream dan cold stream didapatkan kurang lebih seperti ini. Ini. Di sini sumbu Y-nya tadi itu suhu atau temperatur, sumbu X-nya tadi delta H. Di sini ada 10,284 titiknya ada di sini. Lalu ada 45,712 titiknya ada di sini dan 16 titiknya itu ada di sini. Garisnya. Dan delta H dari sini sampai sini itu adalah 81,96 titiknya. Untuk cold stream seperti tadi, ini penggabungan antara garis yang ini tadi ya, grafik gabungan antara aliran 1 dan 2 dengan kurva atau grafik cold stream pada yang ini, gabungan yang ini. Dan gunanya kita mencari slope tadi itu untuk menarik garis dari suhu 30, ditarik garis sebanyak 1,46, lalu ditarik garis ke atas sampai menyentuh suhu 150 derajat Celcius, itu adalah garis hot stream. Dan untuk garis cold stream-nya itu dari 30 derajat Celcius ke 60, 60 ke 100, dan 100 ke 120 saja. Untuk QH didapatkan dengan 81,96 min 16, dapatkan hasil 68,96. Seperti itu. Untuk gambar grafik dari soal nomor 1. Jika perhitungannya kurang lebih seperti itu. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.